warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama dari kalian, adakah yang masih ingat apa itu interval? Ya, interval nada. Interval nada adalah jarak antar nada dalam sebuah lagu, baik itu jarak nada ke atas maupun ke bawah ya. Jadi interval nada itu jarak antar nada dalam sebuah lagu, baik itu jarak nada ke atas ataupun ke bawah. Nah, interval nada ini digunakan untuk membentuk melodi atau harmoni ya. Jadi interval nada digunakan untuk membentuk melodi atau harmoni. Nah, selanjutnya dari kalian, adakah yang masih ingat atau adakah yang tahu apa itu melodi? Ya, melodi adalah serangkaian nada-nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh. Saya ulangi, melodi merupakan serangkaian nada-nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh. Dinamakan melodi. Jadi rangkaian nada-nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh ya. Nah, nada-nada melodi ini nantinya memberikan kesan, yaitu berupa ketegangan ya, kemudian ketenangan, kemudian penyelesaian ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi nada-nada melodi ini bisa menimbulkan kesan bagi kita, diantaranya ketegangan. Yang kedua, ketenangan. Ketenangan itu biasanya nadanya temponya pelan, melodinya pelan. Ada tegang ya, kemudian ada yang penyelesaian. Nah, yang berikutnya adalah tentang pidato. Kemarin kalian sudah belajar tentang pidato. Adakah dari kalian yang masih ingat tentang pidato? Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang pidato, bahwa secara umum pidato itu adalah berbicara di depan orang banyak. Itu secara umum pengertian dari pidato. Secara khusus ya, pidato merupakan penyampaian pikiran ya. Jadi penyampaian pikiran, informasi atau gagasan dari pembicara kepada pendengar atau banyak orang. Jadi kita itu punya pemikiran atau informasi atau gagasan ya, dan kita itu sebagai pembicara dan disampaikan kepada pendengar atau orang ya, itu namanya pidato. Contohnya pada kalian mungkin nanti bisa membuat pidato tentang perpisahan sekolah ya, perpisahan sekolah ya, bisa kalian buat nanti. Oke, berikutnya. Nah, adakah dari kalian yang tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menyusun kerangka pidato? Oke, kalian perhatikan ya, yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka pidato, yang pertama yaitu menentukan tema. Misalnya kalian ingin membuat tema tentang perpisahan sekolah, berarti temanya tentang perpisahan sekolah ya, itu temanya tentang perpisahan sekolah. Nanti isinya ya tentang anak-anak kelas 6 misalnya ya. Yang kedua, setelah menentukan temanya tentang perpisahan sekolah, nah yang kedua kalian perlu tahu untuk siapa pidato akan disampaikan. Jadi mengetahui
untuk siapa pidato akan disampaikan. Dalam hal ini kalian kan ingin berpidato, misalnya tadi temanya tentang perpisahan sekolah, kalian ingin menyampaikan ini kepada siapa? Itu yang pertama pada mungkin kepala sekolah, kemudian guru-guru yang telah mendidik kalian. Nah, ini tujuannya ke situ, kalian ingin menyampaikan pidato itu. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok apa saja yang ingin kalian sampaikan nanti. Misal kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik kalian selama 6 tahun lah kurang lebih ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Itu jadi mungkin itu ucapan terima kasih, kemudian pokok-pokoknya permohonan maaf apabila selama menjadi murid kalian mungkin banyak salah kepada Bapak Ibu guru. Itu adalah contoh pokok-pokok yang ingin kalian sampaikan nanti. Jadi saya ulangi, yang perlu diperhatikan sebelum menyusun kerangka pidato, yang pertama menentukan tema ya. Yang kedua, pidato itu disampaikan kepada siapa. Yang ketiga ya, menentukan pokok-pokok apa saja yang disampaikan. Nah, berikutnya bagian dari yang kedua itu adalah kerangka. Isi kerangka pidato itu apa saja. Jadi yang perlu kalian tahu, yang pertama, isi dari kerangka pidato itu yang pertama adalah pendahuluan pidato. Nah, di dalam pendahuluan pidato ini ada beberapa bagian. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka itu seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh salam pembuka bagi umat Islam ya, umat muslim. Kalau misalnya bagi umat yang non muslim bisa kayak ya seperti selamat pagi, salam sejahtera. Ini contoh salam pembuka. Jadi kayak kita membuka suatu hal ketika ingin bertemu juga memberikan salam. Yang berikutnya, ucapan penghormatan kepada yang hadir. Contoh, saya kasih dulu ya, ini contoh ucapan penghormatan itu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru atau Ustadz Ustazah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid. Yang saya cintai teman-teman. Ini contoh penghormatan kepada yang hadir pada saat kalian ingin menyampaikan pidato itu. Yang berikutnya, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contohnya gini, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara perpisahan sekolah. Ini adalah contoh rasa syukur kepada Tuhan. Ya, bagian yang kedua dalam kerangka pidato, isinya setelah tadi ada pendahuluan, yang kedua adalah isi. Jadi yang kedua isi. Isinya nanti kalian ingin membicarakan tentang apa pada perpisahan sekolah itu. Ya, misalnya ya tadi ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf, kemudian memberikan pesan kepada adik-adik agar belajarnya lebih giat lagi ya. Nah, itu. Dan yang ketiga, penutup. Nah, demikian pidato dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Itu adalah contoh menyampaikan isi atau penutup bagian pidato ya. Kita lanjut. Nah, kita beranjak ke muatan IPA. Muatan IPA ini kemarin kan sudah belajar tentang ada anak laki-laki yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan berganti perubahan fisik pada anak perempuan. Maaf, yang kemarin laki-laki, sekarang ganti perempuan. Pada masa pubertas. Jadi antara anak laki-laki dan perempuan itu berbeda perubahan fisiknya. Kalau laki-laki kemarin fisiknya terlihat ada tumbuh jakun. Ya. Kemudian ya fisiknya mungkin dada menjadi bidang. Nah, kalau perempuan itu ada dua macam, kemarin kan sudah belajar, ada perubahan primer ya, ada perubahan sekunder. Kita bahas yang primer dulu, yang tidak terlihat.
Contohnya pada perempuan mulai diproduksinya sel telur ya, atau ovum. Ini pada perempuan. Kemudian yang kedua mengalami menstruasi bagi yang sudah masa pubertas ini. Ya, setiap bulan ini mengalami masa pubertas, yaitu menstruasi. Kemudian yang kedua itu ada perubahan sekunder ya. Pada perubahan sekunder ini misalnya payudara dan pinggul membesar. Ini pada perempuan ya. Yang kedua tumbuh rambut halus pada daerah tertentu, misalnya pada ketiak dan bagian kelamin ya. Kemudian yang ketiga organ kelamin membesar ya. Ini adalah contoh perubahan sekunder pada perempuan. Selanjutnya kita beranjak ke muatan PPKN, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Sebelum kita bahas nilai-nilai ketuhanan, tentunya saya ingin tanya dulu, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ada yang masih ingat? Ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bunyi sila pertama. Kalian harus ingat itu ya. Dan kalian harus hafal 5 Pancasila. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan dalam wadah agama oleh bangsa Indonesia merupakan wajib, karena itu pondasinya bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan. Karena kalau tidak ada Tuhan, kita bagaimana nantinya? Yang kedua, nilai-nilai ketuhanan harus dipraktekkan ya. Ini perlu kalian laksanakan ya, harus kalian praktekkan dalam setiap sudut kehidupan rakyat Indonesia. Contohnya apa nilai-nilai ketuhanan yang dipraktekkan? Ya sholat, ya mengaji, kemudian sholat sunnah dan yang lainnya. Kemudian ya kalau beda keyakinan agama kita tidak boleh memaksakan ya. Ini namanya tentang nilai-nilai ketuhanan. Kita tidak bisa memaksakan agama kepada orang lain, tidak bisa, karena setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, selanjutnya, nah ini beranjak ke muatan IPS ya. Kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi, sebenarnya di akhir semester 1 kalau nggak salah ya, kita sudah pernah membahas, tentunya malah ya di bagian ekonomi juga. Nah, kita akan coba membahas kembali. Nah, ini ada logo apa? Kalian pasti tahu ya, yaitu benar logo ASEAN. Nah, ASEAN sendiri itu singkatan dari apa? Yaitu Association of Southeast Asian Nations. Ini harusnya nation ya, bukan nation ya, maaf, salah ketik saya. Jadi ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations ya. Oke, berikutnya, ASEAN itu artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau disingkat dengan Perbara. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ya. Nah, ASEAN didirikan, kalian pasti ingat ya, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, kemudian Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. 5 negara tersebut adalah pendiri ASEAN dan ditandatanganinya dengan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Itu awal berdirinya ASEAN. Selanjutnya kita beranjak ke peran Indonesia dalam kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Jadi Indonesia itu memiliki peranan. Kemarin di semester 1 kalian harusnya masih ingat lah ya beberapa. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara ya. Jadi perannya Indonesia itu sebagai pelopor dan pendiri
organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, ya, Indonesia sebagai anggota aktif sebagai organisasi kerjasama ekonomi tentunya antar negara, kawasan ASEAN tentunya ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku ekspor dan impor. Yang berikutnya, Indonesia juga sebagai berperan pemrakarsa hubungan perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, itu dua negara dengan beberapa negara. Oke, itu tadi untuk materi yang saya sampaikan tentang tema 7, subtema 1, PB 2 dan 3. Sebagai tugas, kalian kerjakan ya. Yang pertama, merangkum isi video yang sudah kalian lihat. Yang pertama. Yang kedua, kerjakan LKS halaman 11 dan 17 sampai 18. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, sedikit aja pesan dari saya, tetap dijaga kesehatannya ya. Jaga sholatnya, jaga mengajinya, jaga murojaahnya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian untuk pembelajaran hari ini, materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengambil manfaat, dan bisa bermanfaat bagi anak semuanya. Akhiran, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.